Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para Bapak, Ibu, Saudara penyimak juga mengaji, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang surat Taubat, ditinjau dari nas dari Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat ulama. Apakah surat Taubat yang diberikan dari jamaah kepada imam itu sesuai dengan sunnah, ataukah justru itu merupakan bid'ah yang diada-adakan oleh keimaman. Oleh karena itu kita kaji di sini risalah tipis tentang surat Taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Risalatu jami'atun fi bayani taubati sahihah ala madhabi ahli sunnah. Risalah ini risalah yang lengkap, komprehensif tentang penjelasan taubat yang benar menurut manhaj ahli sunnah. Wa naqdi fudlanil i'tirafi bidzunubi li ghairillah wa raddu ala syubhati qisati ma'is wal ghamidiyah. Dalam risalah ini juga disebutkan batalnya praktek pengakuan dosa kepada selain Allah serta bantahan-bantahan terhadap syubhat yang mereka ambil dari kisahnya Ma'is dan wanita Ghamidiyah. Jadi di dalam surat Taubat itu mereka para mubalik yang di dalam Islam Jamaah itu berpatokan dua hadis, yang satu wanita Ghamidiyah, yang satu lelaki pelaku zina itu, Ma'is pelaku zina itu datang kepada Nabi, dia menyampaikan dosanya kepada Nabi, telah melakukan had. Ini dijadikan dasar oleh teman-teman kita di Islam Jamaah bahwa melakukan dosa kemudian mengaku dosa itu kepada imam itu diperbolehkan. Hadisnya ini. Makanya kita bahas di sini. Al-Muqaddimah. Alhamdulillah alladzi fataha bab taubatil ibadihi bin ghairi wasitah waj'alaha bainal 'abdi wa rabbih la yamlikuha nabiyyun mursalun wala waliyyun muqarrabun fadlan an imamin jama'atin aw ra'isin firqah. Segala puji bagi Allah yang telah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya tanpa perantara dan menjadikannya langsung antara hamba dan Rabb-nya. Taubat itu tidak dimiliki oleh seorang nabi yang diutus, tidak pula oleh seorang wali yang didekatkan, apalagi oleh seorang imam jamaah atau ra'is firqah atau pemimpin dari suatu perkumpulan. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, keluarga dan seluruh sahabatnya. Amma ba'du. Adapun selanjutnya, fa inna taubata fil Islam ibadatun 'azimah. Sesungguhnya taubat di dalam Islam merupakan ibadah yang sangat agung. Wa aslu min usuliddin. Dan taubat kepada Allah itu merupakan salah satu dari pondasi pokok agama. Yata'allaqu biha salahul 'abdi fi dunyahu wa akhiratih. Yang mana bergantung padanya kebaikan seseorang hamba di dunia dan di akhirat. Artinya taubat yang kita berikan kepada Allah, yang kita pengakuan dosa yang kita berikan langsung kepada Allah, itu
berdampak baik bagi seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Wa qad tuliyat ba'dul firaqil muntasibatil ilal Islam bitashwihi mafhumi taubah. Sebagian kelompok yang mengaku Islam itu telah diuji dengan merusak konsep pemahaman tentang baiat, tentang taubat. Tentang taubat. Faj'aluha ijra'ati tanzimiyah wa tuqusan muhdathatun. Lalu menjadikannya dari taubat ini menjadi sebagai sesuatu prosedur dalam tanzim, dalam sebuah kelompok organisasi, dan ritual-ritual baru yang diada-adakan. Muhdatsah, ritual yang diadakan. Yu'maru fiha al-idba'u bi kitabati dzunubihim fi awraqi tusamma sukukat taubah. Para pengikut dari kelompok ini diperintahkan untuk bi kitabati dzunubihim, diperintahkan untuk menuliskan dosa-dosa mereka. Fi awraqin tusamma suku taubah. Diperintahkan untuk menulis semua dosa-dosanya di sebuah lembaran yang mereka sebut sebagai suku taubah. Suku taubah itu berarti surat taubat, lembaran taubat. Bataslimaha ilal imamil mubayyi. Lalu menyerahkan surat tersebut kepada imam yang mereka baiat. Jadi diberikan kepada imam yang mereka anggap boleh untuk menerima taubat. Ma'a fardil amwali tusama kafarat. Kemudian setelah imam tersebut menerima surat taubat dari jamaahnya tadi, kemudian imam menyertakan kewajiban-kewajiban untuk membayar fardhi amwalin tusama kafarat, membayar sejumlah harta yang mereka sebut sebagai kafarah. Pernah ingat nggak ketika kita taubat, kita menulis surat taubat, kesalahan-kesalahan kita serahkan, kadang ada yang kesalahannya biasa itu langsung diberikan salam tempel. Apa salam tempel itu? Diberikan uang sebagai kafarahnya. Kalau kesalahannya nanti had seperti zina, itu nanti akan ada balasan dari keimaman. Maka ada tandanya. Nanti kalau taubatnya berhubungan dengan had, itu di amplopnya ada yang tulis bitonah. Ada yang dituliskan dengan tanda had. Jadi ini berarti imam daerah tidak boleh membaca. Ini diberikan khusus untuk imam pusat yang ada di pusat. Setelah itu ada balasan. Nanti kalau yang melakukan taubat, ada balasannya mengerjakan sedekah minimal sekian. Kemudian setelah itu mengerjakan istighfar sekian, mengerjakan sholat duha atau sholat tasbih sekian, sholat malam sekian, dan itu dikerjakan, ada yang dikerjakan di Wonosalam sampai beberapa bulan, ada yang di Kertosono. Tapi kemudian di akhir kami hijrah itu yang mereka jamaah yang melakukan sholat taubat, yang pelanggarannya had itu kafarnya diserahkan di daerah, dikerjakan di daerah, kecuali yang mereka dalam keadaan hamil. Keadaan hamil itu disendirikan. Jadi anak hasil dari had itu banyak di sana, banyak. Wabal baru bama ad'u qubulat taubati au ta'jilaha bihasabin nadharil imam. Bahkan lebih dari itu, mereka mengklaim dapat menerima dan menunda taubat seseorang sesuai dengan penilaian imam mereka. Jadi pernah ingat nggak ketika teman-teman yang sudah hijrah, sebelum hijrah ini masih bimbang antara hijrah dan tidak, kemudian memilih untuk kembali ke jamaah, ya kan? Akhirnya disuruh untuk menulis surat taubat. Ada yang taubatnya diterima,
oleh keimaman. Ada yang taubatnya ditolak, dikembalikan. Ada yang disuruh coba kamu mengkafirkan, menganjing-anjingkan, membajing-bajingkan tiga ulama itu. Bahkan saya juga memiliki saudara saya seorang kakak itu ketika akan hijrah, dia masih bimbang. Kemudian dengan istrinya datang ke kiai daerahnya, imam daerahnya, membawa surat tobat dengan kafarohnya sekian ratus ribu. Kafarohnya diterima, tapi surat tobatnya dikembalikan, artinya tidak diterima. Disuruh untuk membajing-bajingkan, mengkafir-kafirkan, menganjing-anjingkan ulama-ulama yang telah keluar dari jamaah. Nauzubillah min dzalik. Ini suatu perkara yang benar-benar menyimpang dari ajaran Islam. Wastadallu ala dzalik bi qissati Ma'iz al-Aslami wal mar'atil ghamidiyah radhiyallahu anhuma. Mereka para pengikut Islam jamaah, baik di ulama-ulamanya, baik tokoh-tokohnya, pembesarnya, menggunakan dalil dari kisahnya Ma'iz al-Aslami dan wanita Ghamidiyah radhiyallahu anhuma, dengan klaim bahwa kisah tersebut menjadi dalil bolehnya pengakuan dosa kepada seorang imam. Wa hadza kulluhu yahtaju ila bayani syar'i muhaqqiq bisa warati ilmi rasin. Semua ini membutuhkan penjelasan syar'i yang sangat kuat dan bantahan ilmiah yang kokoh agar syariat itu tidak diputarbalikkan dan hudud tidak dijadikan pintu untuk membuat ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu ini perkara hudud. Hudud itu berarti kan hukum had. Had itu harus ditegakkan. Bagaimana Nabi menyikapi? Babul awal, maka kita lihat di sini. Babul awal, al-babul awal. Bab yang pertama. Hakikatut taubati syar'iyah. Hakikat dari taubat secara syar'i. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, dan bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. At-taubatu syar'an hiya ar-ruju'u 'anidz dzambi ilallahi ta'ala nadaman wa iqla'an wa asman sadiqan ala 'adamil 'aud. Taubat secara syar'i itu adalah kembali dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan dengan azam, dengan tekad yang jujur untuk tidak mengulangi lagi. Itu secara syar'i. Jadi taubat secara syar'i itu memang kita kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita menyesal, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, dan kita jujur, mempunyai tekad yang jujur bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Wahia ibadatun qalbiyah mahdhah la wasitata fiha bainal abdi wa rabbih. Dan taubat seperti ini itu termasuk ibadah yang murni, yang bersifat dari hati, murni dari hati. Jadi perbuatan hati. Taubat itu meyakini kesalahan kita, dosa kita, dan itu timbul dari murni dari hati kita. La wasitata fiha bainal abdi wa rabbih. Tanpa ada perantara apapun, siapapun antara hamba dan Rabb-nya, dengan Allah. Tidak ada perantara. Jadi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi jadikan perantara itu kita bertobat kepada si fulan, menceritakan aib kita kepada si fulan, dan meyakini
Setelah kita menceritakan aib kita pada si fulan, maka dosa kita terampuni. Padahal kita menceritakan aib itu pun sebuah dosa. Aib yang ditutup oleh Allah, kemudian kita buka sendiri. Walam yarid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna min syuruti taubah al-israf li ghairillah. Tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syarat dari taubat itu mengakui dosa kepada selain Allah. Tidak ada syarat dari taubat mengakui dosa kepada selain Allah. Menjadikan imam atau menjadikan amirnya sebagai wasilah, sebagai syarat untuk mengakui dosa-dosa kita, maka ini salah satu penyimpangan di dalam Islam. Maka perlu hati-hati. Kita harus belajar di sini. Bal dzalika kulluh muhdatsun la aslalah. Bahkan semua praktek tersebut, semua praktek menulis surat taubat, mengakui dosa kepada imamnya, kepada amirnya, diberikan kepada pengurus-pengurusnya, ini sebuah perkara baru, sebuah bid'ah yang tidak memiliki dasar syariat, tidak ada dalilnya. Al-Khatimah, selesai. Fataubatu fil Islam ibadatun khalisatun bainal abdi wa rabbih bila wasatatin wala awraqin wala amwal. Maka taubat di dalam Islam adalah murni ibadah yang murni antara hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, tanpa adanya perantara, tanpa adanya auraqin lembaran, tanpa adanya surat taubat, tanpa adanya pengakuan taubat, wala amwalin, dan tanpa adanya harta. Disisipi harta, disisipi uang, menganggap bahwa dosa kita sudah hilang. Na'udzubillah. Ini sedikit tentang surat taubat. Maka kita harus hati-hati. Ini dari bab berapa tadi? Bab awal. Maka kita harus hati-hati tentang taubat ini. Taubat yang tidak ada dasarnya dari Quran dan hadis. Maka sesungguhnya ini bukanlah taubat, bukan taubat, melainkan ini merupakan salah satu bid'ah yang belum pernah dikerjakan dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini. Insyaallah nanti kita lanjut biar tidak berat dalam kita memahami. Jadi pelan-pelan kita nanti akan ada beberapa tahapan untuk mengkaji surat taubat ini. Ini baru pembukaan. Nanti kita kaji hadisnya Ma'iz dan hadis dari wanita Ghamidiyah. Bagaimana mereka melaporkan atau mengaku dosa kepada Nabi, dan praktek yang dikerjakan oleh kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW. Salat demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul qawli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Mas?